karya Hoax Studio kan punya ciri khasnya tersendiri. Menurut Mas Ari itu apa sih ciri khas karya Hoax Studio? Kalau ciri khas karya Hoax Studio itu memang lebih banyak ke titik berat art style-nya saya ya sebagai Ari Badinata, karena ketika awal-awal berdirinya Hoax Studio memang masih personal project banget, sehingga walaupun secara objek itu mungkin berubah-ubah, secara tema berubah, tapi tetap ada sentuhan karakteristik di bagian garis itu yang seringkali membedakan antara karya di studio lain dan karya di Hoax Studio. Boleh ceritain satu proyek mural yang paling berkesan sampai sekarang dan kenapa proyek itu penting buat dalam Hoax Studio? Proyek mural yang paling berkesan itu sebenarnya ada dua ya. Ada yang memang secara momentum, ada yang secara ukuran. Kalau dari ukuran itu ketika proyek kebutuhan pameran di Galeri Nasional itu dengan ukuran tingginya hampir sekitar 13-14 meter, kemudian lebarnya sekitar 7-8 meter, itu yang paling gede yang pernah saya buat ya selama ini. Kalau secara momentum itu yang kemudian akhirnya menggandeng dan menjadi magnet untuk brand-brand lain masuk itu ya ketika ditawari bikin mural branding untuk pabriknya PT Marifood atau kita kenalnya Marimas. Jadi memang didirect langsung sama CEO-nya Pak Haryanto Halim, request untuk membuatkan mural yang merepresentasikan aktivitas dan produk-produknya Marimas di kantornya. Langkah besar berikutnya yang diwujudkan lewat Hoax Studio itu? Jadi saya ketika bikin studio itu punya angan-angan suatu saat itu punya padepokan, karena basisnya dari pendidikan seni gitu ya, dan saya senang berbagi ilmu, mengajar, kok kayaknya punya sanggar, punya padepokan itu enak. Tapi memang saya pengen bikin kurikulum sendiri, silabus sendiri, perangkat mengajar sendiri, karena ketika kuliah itu kan ada kayak PPL yang praktek mengajar di sekolah-sekolah, kayaknya kurang cocok dengan apa yang mereka berikan gitu ke siswa, kurang cocok. Kemudian setelah itu saya coba bikin pelatihan-pelatihan sendiri, lukis atau mural atau untuk beberapa kelompok-kelompok misalnya disabilitas atau yang anak jalanan, kok merasa nyaman, kok lebih mudah gitu ya deliverynya, secara kebutuhan untuk industri juga bisa terarah dan tepat. Kayaknya memang harus bikin sendiri, sehingga tahun ini udah berjalan tuh kayak bikin lembaga pelatihan, kemudian coba mencari jaringan terkait fasilitasi pelatihan itu seperti apa. Harapannya sih kedepannya pengennya Hoax Studio bisa ke arah situ.